Salam BBB, berbagi bersama berkembang. Saya Riki Ramadhani dari Trira.indo. Kali ini saya akan menyampaikan rekaman presentase saya dalam webinar Tips Atasi Besarnya Ongkos Kirim di Marketplace yang diselenggarakan pada tanggal 5 Juni 2022. Silakan menyaksikan. Saya persilakan Mas Riki, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wahyu atas waktunya, diizinkan untuk bisa sharing di sini. Sebenarnya di sini saya nanti itu tidak ingin mengajari, hanya sharing aja nanti. Jadi kalau memang yang saya sampaikan itu ada yang kurang berkenan, nggak apa-apa, nanti ditanyakan atau bisa dikasih masukan lagi buat saya nanti ke depannya gitu. Karena insya Allah yang saya sharing hari ini itu adalah apa pengalaman yang saya lakukan selama ini terhadap bisnis saya. Karena kan kebetulan usaha saya ini itu memang fokusnya di online. Kemudian juga fokus utamanya itu di marketplace. Jadi ya insya Allah saya setiap hari itu ngotak-ngatik marketplace untuk perkembangan bisnis saya seperti itu. Oke, ini berarti saya langsung mulai aja Pak Ayu ya. Ya Mas, langsung bisa, langsung aja materi di-share kalau memang ada materi secara ini ya visual biar teman-teman nanti bisa menyimak itu seperti apa. Monggo, silakan Mas. Oh iya, terima kasih. Ya ini, jadi insya Allah malam ini saya ingin berbagi tips atasi besarnya ongkos kirim di marketplace. Mungkin sebagian besar kan kalau kita ini tidak di kota besar, biasanya itu kan takut akan ongkos kirimnya kalau ada pembelian itu mahal seperti apa. Mungkin insya Allah nanti kita di sini mau sharing bagaimana cara mengatasinya gitu. Kemudian sedikit banyak itu saya mau perkenalan dulu ya, mungkin ada yang saya atau mungkin ada yang juga sudah kenal. Ya, mungkin beberapa juga ada yang baru join Mas, jadi biar tahu seperti apa biografinya Mas Riki, seperti apa. Monggo Mas, lanjut Mas. Ya, jadi saya mau kenalan dulu ya, karena kalau biasanya kata Pak Wahyu itu tak kenal maka tak order ya Pak Wahyu. Nah, betul. Kan kalau udah kenal kan betul order langsung. Makanya saya mau memperkenalkan diri dulu nih. Jadi nama saya itu Riki Ramadhan. Saya itu anak laki-laki kelahiran Surabaya asli. Memang hobi saya itu di bidang komputer lah, terutama desain dan utak-atik seperti itu. Kemudian saya itu sudah bisnis online sebenarnya di tahun 2014, tapi waktu itu belum fokus karena masih bekerja. Di saat saya resign di 2017 baru saya benar-benar fokus di bisnis online saya. Jadi untuk work journey saya itu, saya dulu juga pernah sebagai karyawan di 2 perusahaan. Pertama itu di Banjarmasin Pos Media di Banjarmasin sana sebagai staf desain. Kemudian saya pindah ke Surabaya dan kerja di perbankan selama 3 tahun. Kemudian memutuskan untuk desain dan membuka bisnis online saya sendiri. Kemudian bisnis yang saya kerjakan yang saat ini itu ada bukan brand sih. Tiga toko. Kemudian yang Trira itu kebetulan saya bikinkan brandnya secara legalitas dan secara brand yang resminya. Kemudian disupport ada Wrestler sama Barcode. Jadi kalau untuk yang Barcode ini sebenarnya ini dulu itu toko istri saya. Waktu sebelum punya anak itu ingin ikut jualan juga dan alhamdulillah juga bisa jalan. Kemudian karena sudah mempunyai anak dan mengurus rumah, akhirnya saya take over dan saya handle juga untuk Barcode-nya. Untuk produknya sih sebenarnya hampir sama, cuma beda di segmen pasar aja. Kemudian kalau Wrestler itu pengembangan dari bisnis saya Trira. Yang mana Trira itu saya menjual aksesoris hanya untuk fashion. Namun di Wrestler saya menjualnya dengan memasukkan fitur teknologi. Jadi selain sebagai aksesoris fashion juga ada beberapa teknologi yang bisa kita gunakan untuk kemudahan kita sehari-hari di Wrestler tersebut. Gitu. Oke.
Itu perkenalan dari saya. Mungkin nanti kalau misalnya mau tanya segala macam juga bisa nanti di akhir materi. Kalau mau tahu bisnis saya itu bisa nanti dilihat di semua marketplace. Insya Allah ada trira.indo bisa, atau trira aja insya Allah pasti akan muncul. Instagram, sosial media insya Allah ada semua. Seperti itu. Kemudian, nah, jadi pada malam hari ini kan tadi temanya kan tips bagaimana sih kita itu mau berjualan agar ongkirnya murah. Namun saya pengen sebenarnya untuk teman-teman yang ada di sini itu memahami dulu tentang konsep marketplace itu sebenarnya seperti apa. Mungkin secara garis besar marketplace tahulah tempat jual beli, di mana kita sebagai penjual mencari pembeli di marketplace dan diperantarai sama developernya untuk dalam hal transaksi. Mungkin seperti itu. Secara definisi simpelnya. Kemudian untuk marketplace di Indonesia sebenarnya itu ada banyak sekali. Selain dari 5 yang ada di layar ini seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, Bukalapak, Blibli, mungkin masih ada JDID, kemudian ada lagi misalkan dulu itu ada Belanja, ada Elevenia, ada Zalando, cukup banyak. Cuma memang saya ngambilnya itu 5 besar ini aja karena yang memang istilahnya marketnya masih cukup bagus itu di 5 besar marketplace ini, terutama Tokopedia dan Shopee. Ini sekilas data aja bikin saya share peta e-commerce Indonesia di kuartal pertama tahun 2022. Jadi ini insya Allah data update terbaru ya dari surveinya iPress Insight tentang peta e-commerce. Di kuartal pertama 2022, marketplace itu masih didominasi dengan Tokopedia sebagai pengunjung terbanyak saat ini dengan 157 juta sekian-sekian pengunjung per bulannya. Kemudian yang kedua itu ada Shopee, Lazada, Bukalapak. Orami ini sepertinya pendatang baru ya, mungkin konsepnya belum, saya juga belum masuk juga. Cuma cukup bagus ini, ada di 5 besar dan kemudian ke-6 disusul sama Blibli. Ya, baru muncul itu Mas ya, yang kelima itu ya. Kalau kemarin saya survei itu Orami itu saya nggak tahu dia itu konsep marketplace atau kayak website online gitu. Cuma mayoritas produk yang dijual itu adalah barang-barang bayi atau anak, kayak misalkan baju, terus perlengkapan shop bayi. gitu ya. Ya, baby shop lah istilahnya. Cuma saya nggak tahu itu konsep marketplace atau apa namanya perusahaan online gitu, seperti itu. Kemudian saya lanjut ya untuk apa namanya pembahasannya aja. Kemudian ini juga data pengguna aktif e-commerce di tahun 2021 itu juga masih didominasi sama Tokopedia di 135 juta ini ya, ini ya, 135 juta pengguna aktif. Kemudian di situ ada Shopee, Bukalapak, Lazada, Blibli, dan JDID. Jadi kalau kita melihat dari data statistik ini kan marketplace itu kan sangat luas sekali ya. Kita ambil untuk Tokopedia, jadi di situ ada 135 juta pengguna aktif. Jadi kan sebenarnya potensi kita untuk bisa memasarkan lebih luas dan banyak market itu kan sangat mudah di situ. Tinggal bagaimana kita bersaing dengan seller-seller di dalamnya, seperti itu kan ya. Kemudian dari data nilai transaksi marketplace juga ada peningkatan dari tahun 2021 itu 401 triliun, diperkirakan tahun 2022 ini naik 31%. Ini kan sebenarnya sebagai angin segar ya bagi kita penjual online, terutama di marketplace. Kalau perkiraannya bakal naik, otomatis kan bagaimana kita bisa mengoptimasikan jualan kita di marketplace agar ikut naik juga penjualan kita. Apalagi kan era pandemi juga sudah mulai berkurang, insya Allah daya beli dan perputaran ekonomi negara kita insya Allah akan lebih membaik ke depannya. Seperti itu. Jadi tahun ini itu adalah peluang sebenarnya. Kita harus benar-benar menata bagaimana bisnis kita itu bisa berkembang seperti itu. Kemudian dari data tersebut, saya menemukan sebuah apa ya? Ini sebenarnya pendapat saya sendiri ya. Jadi dari pengertian marketplace tadi, itu kalau menurut saya pribadi mungkin
apa ya, penafsiran orang mungkin berbeda-beda. Tapi kalau dari pribadi saya itu marketplace itu sudah berubah menjadi ke sistem omni channel. Apa itu ya omni channel itu ya? Saya sendiri juga baru mempelajari konsep bisnis Ya. omni channel ini itu seperti Apa, apa. Mas? Ya, kira-kira apa omnichannel itu, geseran dari kata marketplace atau gimana? Yang mungkin Itu makanya ini saya jelaskan. benar. Oh, iya. Beberapa teman-teman UKM pasti apalagi ini ya kok jangankan ngomong omnichannel, saya aja belum melangkah ke jualan online kayak gitu. Jadi mungkin sedikit ada gambaran Mas, biar lebih detail. Insya Allah nanti ada penjelasannya, Pak Wahyu. Jadi kenapa kok saya bisa menilai marketplace ini beralih atau berubah ke omnichannel? Padahal sebenarnya marketplace itu bukan perusahaan omnichannel. Omnichannel itu ada perusahaan sendiri sebenarnya. Di Indonesia itu ada beberapa, kayak misalkan yang familiar itu ada Jubelio, kemudian ada yang dari luar itu Power Commerce, itu adalah perusahaan real omnichannel. Cuman di sini saya menilai marketplace ini kok arahnya akan ke sana. Ada beberapa hal itu yang membuat saya merasa marketplace itu ke arah omnichannel gitu. Kemudian saya mau jelasin dulu ya. Apa sih omnichannel itu? Jadi kalau istilahnya itu pengertian secara deskripsinya itu ya dari kata omni dan channel. Omni itu adalah semua atau universal, kemudian channel itu seperti misalkan kita berjualan di Tokopedia, Shopee, Lazada, itu bisa dikatakan channel. Jadi beda-beda tempat kita untuk melakukan bisnis gitu. Kemudian omnichannel ini adalah tahap selanjutnya dari evolusi multi channel yang lebih luas diperbarui secara real time kepada penggunaannya, sehingga omnichannel ini menggabungkan seluruh komunikasi yang paling relevan dalam satu waktu dengan pelanggan. Jadi contohnya gini ya, secara simpelnya mungkin ya. Omnichannel itu menggabung semua hulu dan hilir dalam bisnis online. Contohnya itu nanti banyak. Nanti akan saya lanjutkan di slide berikutnya. Kemudian untuk saat ini menurut pendapat saya dan dari yang saya kerjakan, itu marketplace yang menerapkan omnichannel paling up to date itu adalah Tokopedia dan Shopee. Ada beberapa aspek yang membuat saya menilai marketplace Tokopedia dan Shopee ini bisa dikatakan sebuah omnichannel buat kita dalam pengembangan bisnis gitu. Yang mana fitur-fitur yang di dalamnya ini bisa memudahkan kita dalam melakukan pengembangan bisnis dari segala segmen apapun seperti itu. Teman-teman buat peserta yang baru join, mohon maaf nih biar terganggu jalannya acara. Mohon maaf untuk mungkin audionya di-off-kan dulu ya. Kalau videonya mau tampil ya nggak apa-apa sih, cuma lebih saran saya biar menghemat kuota di-off-kan dulu audio visualnya ya. Oke, monggo Mas Riki, silakan dilanjut. Siap. Ya, jadi itu tadi 2 marketplace omnichannel. Kemudian saya lanjut ya. Konsep jenis omnichannel pada marketplace ini melingkupi apa aja? Jadi di situ ada sosial media. Kita bisa melakukan update feed penawaran produk kita setiap hari. Bahkan kita bisa melakukan live. Jadi di marketplace, kita bisa membuat marketplace kita itu menjadi sosial media. Karena semua fitur sosial media itu ada di marketplace. Makanya bisa saya katakan itu adalah salah satu omnichannel. Jadi menggabungkan semua segmen bisnis menjadi satu platform seperti itu. Kemudian yang kedua ada inventory. Dengan adanya fitur dikelola marketplace, kita bisa dengan mudah menaruh barang di kota mana aja yang mereka sediakan. Dan disediakan juga tim packing di sana. Jadi kita tidak perlu membuat sebuah kantor atau meng-hire karyawan untuk packing di kota-kota lain yang biayanya mungkin lebih tinggi. Karena di marketplace sudah disediakan itu semua. Kemudian yang ketiga ada branding. Dengan banyaknya fitur ads, iklan, membuat kita itu mudah dalam membranding brand-brand kita di banyak channel. Jadi kalau kita bicara branding ya atau ads ya, mungkin anggapan orang beberapa itu kita kalau jualan di marketplace ya iklannya
di marketplace. Padahal di era yang sekarang itu sangat luas ads di marketplace itu. Kita bisa melakukan iklan melalui Facebook, melalui Instagram, bahkan Google Ads yang nanti ke depannya akan langsung sinkron kepada toko online kita di marketplace dalam satu pintu aja. Seperti itu. Kemudian shipping. Begitu banyak pilihan ekspedisi yang bisa kita gunakan untuk mempermudah delivery produk kita, dan pelanggan memilih pengiriman apa yang menurut pelanggan kita itu nyaman. Itu enaknya di marketplace. Shipping pun kita sudah tercover dalam satu pintu. Coba kita kalau seandainya bikin website sendiri, kita akan menentukan sendiri kan nanti pilihan bagaimana pengiriman apa yang kita gunakan. Kalau dulu lebih susah, memang sekarang lebih baik, lebih dipermudahkan dalam masalah shipping. Kemudian yang terakhir adalah big data. Kita akan mendapatkan semua data lengkap konsumen kita yang bisa kita manfaatkan ke depannya. Mungkin beberapa orang berasumsi, Mas Riki, marketplace itu datanya diambil mereka semua. Kita tidak dapat. Padahal itu kalau dari yang saya kerjakan, itu salah. Sebenarnya kita bisa dapatkan data itu kalau kita saving di awal. Kalau kita bisa nge-keep-nya dulu data di awal, setelah itu memang akan disimpan juga sama marketplace. Tapi kan kita kan juga sudah menyimpan big database tersebut. Seperti itu. Jadi, insya Allah malam ini saya akan mengurai 5 aspek konsep bisnis marketplace omnichannel dari 1 sampai 5 ini. Yang pertama itu adalah sosial media. Kok bisa, Mas Riki? Marketplace kok jadi sosial media? Karena sebenarnya fitur-fitur di marketplace itu ada fitur-fitur yang 90% itu sama seperti sosial media. Contohnya apa? Ada feed. Kita bisa update foto produk kita setiap hari di feed. Mulai dari caption, hashtag bisa kita gunakan. Dan link ke produk kita langsung juga bisa. Dan itu bisa dilihat sama follower kita atau non-follower kita. Jadi sosial media di marketplace ini juga ada, explore-nya ada, feed timeline-nya juga ada. Jadi sudah mirip seperti Instagram, feed di marketplace itu. Kemudian yang kedua, live. Kita juga bisa live di marketplace, terutama di Tokopedia dan Shopee. Kita bisa live, layaknya kita live di Instagram, layaknya kita live di Facebook, atau live di TikTok. Dan viewernya pun cukup lumayan banyak. Apalagi mereka bisa langsung transaksi melalui marketplace kita. Kemudian yang ketiga, ada influencer. Influencer ini condong dengan bagaimana kita mengendorse sebuah selebgram, seorang selebgram atau tiktokers untuk mempromosikan produk kita melalui sosial media mereka. Namun, untuk saat ini di marketplace itu ada fitur sendiri yang memang pihak marketplace itu menyediakan seorang influencer yang bekerja sama dengan Shopee. Jadi nanti kita itu tinggal masuk ke dashboard-nya, kemudian kita nanti memilih mana sih influencer yang sesuai kategori kita. Nanti di dashboard-nya itu kita bisa milih konsep pembayarannya seperti apa, mau bagi hasil per penjualan sekian persen atau seperti apa. Jadi marketplace itu sudah menyediakan juga paket-paket bagaimana kita menggunakan influencer untuk marketing kita yang lebih luas. Kemudian yang terakhir ini juga fitur baru. Fitur video ini kita bisa nge-share video-video menarik. Seperti layaknya kita nge-share video di TikTok atau kita nge-share video di Reels Instagram, itu bisa dilakukan di marketplace. Terutama video ini kalau nggak salah sudah update di Shopee. Jadi kita bisa scroll-scroll layaknya TikTok, kayak Instagram. Jadi marketplace ini berevolusi. Yang awalnya dulu itu hanya marketplace untuk jual beli, tapi mereka itu ingin semua kegiatan kita dilakukan di platformnya mereka. Mulai dari melihat live, bersosial media, berbelanja, bahkan main game pun sekarang mereka juga menyediakan dengan iming-iming koin segala macam. Mereka pengen itu habit kita itu di aplikasi mereka. Makanya itu juga peluang sebagai kita sebagai penjual untuk bisa memanfaatkan itu.
Ini contohnya ya. Nah, ini adalah contoh explore yang ada di Topet. Jadi di Tokopedia, kalau kita upload feed, nanti akan muncul di explore ini, seperti explore Instagram. Kalau calon customer kita belum nge-follow kita, tapi kalau misalnya yang udah follow, nanti naiknya ke update. Jadi di update itu adalah akan muncul nanti feed-feed kita di akun marketplace pelanggan kita. Seperti itu. Ini adalah fitur feed dan explore. Salah satu contohnya. Kemudian ini adalah Shopee Live. Nah, tampilannya kan seperti ini live-nya nanti. Kita bisa live, berinteraksi langsung. Bahkan kita langsung bisa mendapatkan konversi penjualan. Seperti itu. Ini kan kelihatan kan ya, yang live itu yang nonton ada 170, 133, 102 kan cukup lumayan di situ untuk kita mendapatkan interaksi. Contoh nih, misalkan kita kepingin live di TikTok, pasang aja HP lagi yang baru. Dengan suhu segitu, kita akan keluar keringat lagi. Makanya begini kan trik. Teman-teman yang baru join harap di off kan ya. Oke, Mas Egi. Dengan kata lain, kalau kita live di marketplace kayak Shopee maupun Tokopedia, berarti kita nggak perlu cari follower ya. Kayak di Instagram kan kita harus follower dulu, nambah follower. Itu Mas Egi ya. Sebenarnya itu pengaruh, Pak, follower. Cuman kadang kita juga bisa mendapatkan audiens dari explore-nya dari live-nya Shopee sendiri. Jadi mungkin follower itu juga ngebantu untuk banyaknya yang nonton, karena kan pasti follower akan dapat notif nih kalau kita melakukan live. Namun kita tidak nutup kemungkinan juga kita dapat viewer baru dari explore-nya Shopee. Apalagi kalau misalkan kita sering live ya. Algoritma Shopee itu akan membuat live kita itu akan naik terus kalau kita sering live gitu. Jadi semakin kita sering menggunakan fiturnya, insya Allah itu Shopee akan nge-boost juga untuk kita berada di posisi depan, misalkan di ekspornya itu semua ada gitu, seperti itu Pak Mayu. Kemudian lanjut fitur berikutnya itu ini influencer. Jadi contohnya itu nanti akan masuk di video seperti ini juga. Ini salah satu contohnya, ini saya ambil di video fitur yang ada di Shopee. Cuman kalau di influencer itu biasanya mereka nanti itu bikin videonya nggak hanya di videonya Shopee, tapi mereka akan melakukan bikin konten di TikTok, di Instagram, tapi link pembeliannya itu melalui link mereka yang langsung terkoneksikan ke marketplace kita. Karena itu nanti penjualannya akan ke-record sama Shopee untuk dipotong komisinya kepada influencernya, seperti itu. Gitu. Kemudian lanjut ya, untuk fitur berikutnya itu adalah fitur video. Nah ini kita bisa ngupload video layaknya TikTok gitu di fitur videonya Shopee. Jadi kita bisa scroll video di Shopee itu sambil lihat barang, sambil lihat hiburan. Persis seperti TikTok atau Reels-nya Instagram. Seperti itu. Jadi 5 hal itu tadi, 4 hal tadi itu yang membuat marketplace itu sekarang serasa sosial media. Makanya saya bisa menyimpulkan pendapat saya itu bahwasanya marketplace ini sekarang sudah tidak hanya sebagai wadah jual beli, tapi sudah berevolusi menjadi sesuatu yang lain yang lebih luas lagi, seperti itu. Kemudian yang kedua itu masalah inventory dan gudang. Jadi saya tadi kan mengambil contoh itu 2 marketplace tadi, Tokopedia dan Shopee. Kebetulan dua-duanya itu memiliki fitur yang namanya inventory dan gudang, multi gudang istilahnya gitu. Jadi kalau di Tokopedia itu nama fiturnya itu dilayani Tokopedia. Yang di Shopee namanya dikelola Shopee. Sebenarnya untuk hari ini, malam ini, judul utama itu memang highlight-nya itu ke sini. Highlight-nya itu ke inventory dan gudang. Jadi kalau sorry nambahin Mas Rocky. Mungkin kalau teman-teman mau penasaran, itu di Google itu ada namanya fulfillment Mas Rocky ya. Betul, ada fulfillment. Oke, lanjut Mas Rocky. Jadi sebenarnya untuk inventory dan gudang ini kalau kita bicara di luar marketplace itu sebenarnya banyak fulfillment yang istilahnya lebih mandiri lah di luar dari marketplace. Tapi marketplace sendiri menyediakan juga dengan kemudahan yang lebih
lebih baik karena kita berjualannya di marketplace tersebut. Apa aja sih Mas yang bisa kita dapat kalau kita menggunakan fitur tersebut? Yang pertama pastinya adalah manajemen stok. Kita akan mendapatkan aktual stok jika kita menggunakannya. Karena apa? Nanti secara sistem, secara interface-nya nanti ada nanti di dashboard-nya setiap marketplace itu tadi untuk kontrolnya. Jadi kita nggak bingung lagi nih, ada orderan banyak, ternyata stoknya nggak ada. Wah, akhirnya kita harus cancel, akhirnya kena penalti, kena punishment, traffic turun atau nggak boleh ikut promo segala macam. Tapi kalau kita menggunakan gudang, kalau stoknya habis otomatis akan nol. Dan itu nanti akan ada reminder ke kita juga. Ada kolom-kolomnya misalnya warna merah, itu sudah habis segala macam. Jadi kita akan lebih mudah memanajemen stok di penjualan online kita di marketplace terutama. Kemudian yang kedua, kita bisa membuka cabang multi kota. Jadi kalau kita berpikirnya secara konvensional zaman dulu, kalau kita pengen meraup market yang lebih luas atau ternyata marketku banyak di Jakarta gitu. Kita harus bikin kantor kan di sana untuk kita naruh gudang, terus kita juga hire SDM untuk jagain produk kita, untuk melakukan pelayanan di sana dengan cost yang cukup besar. Tapi dengan fitur marketplace ini, itu semua akan dipermudahkan dengan biaya yang lebih minim, seperti itu. Untuk kita bisa market yang lebih luas. Kalau buka cabang sendiri, paling tidak, jangankan luar kota Mas Yergi ya, dalam kota aja, misal Surabaya aja, kalau kita mungkin memanfaatkan gudang dengan ruko gitu ya, ruko 2 lantai, itu biaya sewanya aja setahun bisa 25 sampai 30 juta. Itu baru gudangnya aja, belum perangkat-perangkatnya kayak raknya, terus komputer itu ya bisa. Dan kontraknya tempat itu bisa minimal 2 tahun, anggap aja 60 juta ya kan, 60 juta. Belum karyawan, terus ini bisa jadi satu tempat aja buka cabang bisa sampai 100-an juta Mas ya. Nah, kalau ini nanti gimana Mas? Lebih detailnya. Ini nanti saya akan jelaskan detailnya. Jadi kemudahan cabang multi kota itu tadi sangat-sangat membantu dengan kita sebagai seller di marketplace. Contohnya aja saya juga alhamdulillah saya sudah menggunakan fitur ini. Sekarang saya sudah dapat market itu di luar kota. Terutama itu kayak misalkan saya itu sudah buka cabang itu di Jakarta, Bandung, Semarang, Medan, kemudian Makassar, sama Pontianak. Jadi ada 6 termasuk, ada sekitar 6 kota yang sudah saya sebar produk-produk saya. Tanpa saya harus bikin kantor, tanpa saya harus hire SDM, segala macam, semua tinggal kirim barang aja. Gitu. Kemudian yang ketiga itu ada layanan pengemasan. Dengan fitur inventory dan gudang ini, kita tidak perlu lagi juga meng-hire tim untuk packing. Karena semua ada layanan di sana. Jadi timnya mereka sendiri yang packing segala macam, yang melakukan pengiriman juga mereka. Dan insya Allah pengirimannya itu lebih cepat ketimbang tim internal kita, karena mereka SOP-nya itu lebih lebih strong lah, lebih ketat. Jadi pelayanannya itu jauh lebih cepat. Kalau di tim saya, pelayanan pengirimannya itu lebih cepat ketimbang tim internal saya, seperti itu. Jadi lebih mempermudah. Cuma gimana itu Mas Riki konsepnya? Kita bayarnya mahal kan nih kalau ikut gudang yang sangat istilahnya itu sangat mempermudah kita sekali. Saya akan jelaskan satu-satu mungkin nanti bagaimana konsepnya. Cuma ini saya menjelaskan itu secara basicnya aja, maksudnya basic dari ketentuan-ketentuan yang ada di marketplace-nya. Contoh nih kita akan bahas di layani Tokopedia. Jadi di layani Tokopedia itu adalah produk inventory atau gudang dari Tokopedia. Dulu namanya itu toko cabang. Sebelum awal tahun kemarin, Januari atau Februari gitu. Kemudian dia rebranding menjadi dilayani Tokopedia ini. Awalnya dulu namanya toko cabang. Jadi menawarkan layanan operasional bebas repot dan memenuhi seluruh pesanan pembeli. Jadi kalau di Tokopedia, warehouse multi channelnya itu ada 6 kota. Di situ ada Jakarta, Bandung, Surabaya, Palembang, Medan, dan Makassar. Kebetulan saya sudah join di
kota untuk Tokopedia, Jakarta, Bandung, Palembang, Medan, dan Makassar. Karena untuk Surabaya masih saya cover dari tim internal saya sendiri. Jadi saya naruh di 6 gudang itu untuk di Tokopedia. Distribusinya gimana, Mas Riki? Gampang kalau itu di Tokopedia. Tokopedia, kita hanya menyiapkan produknya nanti dilabeli barcode, untuk disetting nanti di dashboardnya Tokopedia. Kemudian tinggal kita produk kita yang ada di Surabaya, di rumput industri. Nanti ada tulisannya nih, barang A dikirim ke Jakarta, barang B Bandung, barang B Palembang, barang C Medan, barang E-nya Makassar. Kita kumpulin, kita taruh di warehouse-nya di Surabaya. Nanti kita bikin surat jalannya, nanti ada juga di dashboard-nya. Setelah itu mereka nanti yang akan mendistribusikan produk kita ke cabang-cabang mereka. Tanpa kirim. Persendian dan otot di sekitar. Tanpa ya. Siap. Bentar. Teman-teman mohon maaf, tolong di-mute ya. Atau kita nanti dengan tegas kita out ya nanti ya. Oke, lanjut Mas Riki. Jadi tanpa biaya kirim untuk di Tokopedia, untuk kita pendistribusiannya di gudang-gudang mereka seperti itu. Terus jadi ini SOP mereka. Mereka itu mendistribusikan barang ke gudang atau ke cabang. Penerimaan pesanannya dalam 30 menit dengan stok yang akurat. Memang untuk proses packingnya itu mereka itu sangat cepat. Ada orderan langsung diterima, langsung di packing sama mereka. Kemudian kadang ada beberapa hal yang diberi packing tambahan oleh pihak marketplace-nya. Misalkan ada tambahan paperware, mungkin ada tambahan box untuk produk-produk tertentu. Kemudian memproses pesanannya itu kurang dari dalam waktu 3 jam untuk kurir instan. Itu memang cepat. Jadi saya punya pengalaman ya, tapi bukan sebagai pembeli ya. Saya bukan penjual tapi pembeli. Saya membeli produk di toko yang memakai dilayani Tokopedia di Surabaya itu. Saya menggunakan pengiriman same day, yang mana di situ dituliskan same day dilakukan pengiriman mulai jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Saya ordernya itu di malam hari. Ternyata 6:30 pagi produk itu sudah sampai di rumah saya. Jadi benar-benar mereka buka pukul 6 itu langsung memproses pesanan. Dengan sangat cepat langsung dikirim ke kita. Karena memang SOP-nya di Tokopedia ini sangat-sangat ketat untuk tim-tim gudangnya untuk memproses pesanan. Kemudian untuk jika terjadi refund, prosesnya pun ditangani dengan mudah. Dan reportnya itu sangat lengkap nanti di dashboard dari toko cabangnya itu sendiri. Jadi lebih mudah kita mantau pelayanannya, segala macamnya, seperti itu. Kemudian biayanya seperti apa Mas Riki? Jadi ini mungkin saya datanya adalah data di tahun 2021 ya. Mungkin nanti kalau teman-teman yang ada di sini mungkin nanti bisa lihat ketentuannya di Tokopedia-nya sendiri, mungkin ada update informasi segala macam. Mungkin nanti kurang lebihnya tadi seperti ini. Jadi biayanya itu seperti ini. Biaya fulfillment per produknya itu normalnya itu adalah 3.000 per produk dalam setiap transaksi. Jadi setiap barang kita misalnya nih kita naruh 10 produk di gudang Jakarta. Di saat ada satu produk orderan, kita melakukan pembayaran 3.000 produk. Gitu. Baru biayanya itu. Jadi di saat barang keluar kita bayar 3.000 produk. Kemudian untuk biaya penyimpanannya gimana, Mas Riki? Untuk biaya penyimpanannya, normalnya itu adalah Rp750 per bulan, per piece, jika usia produknya penyimpanannya itu di atas 2 bulan, sampai ke 3 bulan. Tapi kalau sudah lewat ke 3 bulan, itu menjadi Rp2.000. Sebelum 2 bulan, tidak ada biaya penyimpanan sama sekali, gratis. Kemudian biaya ongkos kirim yang saya jelaskan tadi, tidak ada biaya ongkos kirim. Kita ngirim ke Jakarta, ke Bandung, ke gudangnya mereka, itu nggak ada biaya. Kita tinggal drop
produk kita ke warehouse-nya di Surabaya, mereka yang mendistribusikan secara gratis. Kemudian di saat kita misalkan nih, barangnya udah nggak laku-laku, kita tarik aja. Biaya penariannya pun nol. Jadi kita tinggal bikin ASN-nya, surat jalannya, kemudian nanti diproses, kemudian nanti akan dikirim langsung ke warehouse kota kita asal. Nanti kita tinggal ambil aja di sana untuk dibawa ke tempat kita. Seperti itu. Kemudian kalau kita naruhnya itu 1.000 piece lebih, itu ada diskon lagi itu, 20%. Kalau kita total barangnya itu lebih dari 2.000 item, diskon lagi itu 33%. Kemudian ada juga itu spesial 1 bulan pertama itu full gratis semua. Jadi memang sangat murah ya kalau kita alokasikan ya, daripada kita harus hire karyawan, kemudian kita juga harus sewa gudang segala macam. Kalau dari produk saya sendiri ya, itu produk saya yang taruh di berbagai gudang itu ada 5 kota tadi, sorry. Itu total produknya itu ada sekitar, kalau nggak salah kemarin itu 3.600 pieces. Kemudian ada barang yang keluar juga sampai 2 bulan. Kemarin itu baru saya kena biaya penyimpanan itu dari 1.500 produk kalau nggak salah. 1.500-nya sudah laku, tinggal 1.500 yang kena biaya itu cuma 2.100.000 saja. Tagihan di bulan April untuk 1.000 sekian produk kalau nggak salah. Berarti gini Mas Riki ya, sorry. Berarti Mas Riki tadi 3.600 pieces itu disebar ke 5 gudangnya marketplace tadi ya. Betul. Oke, terus untuk tagihan invoice-nya itu jadi satu ya? Jadi satu Pak Wahyu. Bukan per kota ya? Bukan per kota ya. Jadi biaya penyimpanannya itu nanti akan diakumulasi semua produk kita itu, misalnya di kota A saya ngasih 500, kota B 500, pokoknya total dari produk yang kita kirim di semua gudang itu berapa piece. Baru itu nanti dikalikan dengan biaya yang penyimpanannya itu tadi. Penyimpanan di invoice-nya, di tagihannya, itu biaya penyimpanan termasuk kirimnya enggak? Ongkos kirimnya dari pembeli. Maksudnya? Termasuk juga enggak? Maksudnya gini, di invoice itu terpisah antara invoice sewa gudang sama biaya pengiriman. Dari pihak pembeli kan ada ongkos kirim ini Mas Riki. Ini apa dipisahkan atau jadi satu invoice-nya? Jadi kita kalau misalnya sebagai penjual kan Pak Wahyu, itu kita ada report sendiri nanti di internal untuk potongannya itu. Potongan untuk biaya penyimpanan, ada tagihannya. Tapi kalau untuk sebagai customer, mereka tidak dikenakan apa-apa. Gitu. Jadi gini konsepnya itu, kalau misalkan nih, saya naruh barang di Jakarta itu ada 10 produk. Keluar nih, 1 dibeli sama orang Jakarta. Ya kan? Orang Jakarta yang beli, ini kena ongkos kirim itu sesama Jakarta. Tapi kita dibiayakan, dibebankan, itu hanya 3.000 aja untuk biaya fulfillment. Oh, biaya sewanya, titip barang ya? Packingnya itu aja. Baru nanti kalau produknya itu mengendap, tidak laku dalam 2 bulan lebih, baru kita dikenakan Rp750 per pieces. Tapi kalau usia produknya itu di gudang sudah lebih dari 3 bulan, baru per produknya itu dikenakan 2.000 pieces. Seperti itu. Oke, paham. Oke, lanjut Mas Riki. Jadi itu kemudahan-kemudahannya. Masalah biaya di Tokopedia. Kemudian kelebihannya apa? Kelebihannya, kalau kita menggunakan fulfillment-nya Tokopedia, kita akan mendapatkan bebas ongkir dengan maksimal subsidi 150.000. Wih, kok bisa Mas Riki? Iya, jadi seandainya nanti ada orang Jakarta beli produk kita yang kita taruh di gudang Jakarta, kemungkinan besar mereka itu gratis ongkir full. Karena ongkos kirim Jakarta ke Jakarta kan paling 10.000 atau 12.000, sementara covernya Tokopedia subsidinya sampai 150.000. 5.000 Mas, 5.000 sampai 6.000 kalau dalam kota. Itu JN ya. Sementara JNT ya. Itu sampai 150. Contohnya kemarin itu saya ada customer ya di di daerah Sumatera Utara.
Akhirnya dia order melalui fulfillment saya yang di Palembang. Itu ketemunya juga free ongkir. Karena dalam satu pulau ongkos kirimnya itu sekitar 20.000 atau 30.000 gitu, karena subsidinya itu sampai 150.000. Akhirnya free ongkir mereka. Nah itu kan akhirnya kita memanjakan customer, mereka tidak perlu membayar ongkos kirim lagi. Gitu. Sementara kita sebagai penjual hanya dipotong biaya penyimpanan, bukan penyimpanan, biaya fulfillment-nya 3.000 per produk yang keluar. Itu kan sangat murah. Sama aja kita mensubsidi ongkir 3.000 kepada customer kita yang beli. Seperti itu. Kemudian yang kedua itu ada jaminan waktu pengiriman di 1 sampai 2 hari. Karena mereka SOP-nya itu sangat kuat, maka proses pengemasannya itu sangat cepat. Jadi tidak ada delay dalam proses pengemasan itu. Bahkan hari Minggu kadang mereka masih proses loh, Pak Wahyu. Jadi saya melihat itu ya. Jadi nanti di dashboard itu ada pesanan, misalkan dari fulfillment itu ada tulisannya dikelola dilayani Tokopedia. Itu kita nggak bisa ngeklik, kita nggak bisa memproses. Kita hanya bisa memantau aja. Di situ pernah saya lihat hari Minggu itu, ternyata diproses loh, ternyata dikirim loh. Berarti tidak ada hari libur. Sementara internal saya sendiri Minggu itu libur. Jadi yang pengiriman dari Surabaya itu malah nggak keproses, tapi di gudang lain mereka tetap jalan pengirimannya, seperti itu. Lebih fast respon ya jadinya Mas ya. Kemudian ada kompensasi jaminan tepat waktu secara otomatis. Itu tadi yang juga saya bilang. Akhirnya di saat saya penggunaan fulfillment ini memang benar peningkatan transaksi saya itu ada meningkat sekitar ya 30-40%, bahkan 50% semenjak saya menggunakan fulfillment ini tadi di Tokopedia, seperti itu. Kemudian ini yang dikelola Shopee. Dikelola Shopee konsepnya juga sama, cuman beda regulasi dan beda pembayarannya, seperti itu. Dikelola Shopee itu ada beberapa kota yang berbeda dari Tokopedia. Contohnya di Shopee itu ada Medan, ada Palembang, ada Semarang. Di Shopee tidak ada Bandung, tapi ada Semarang. Kemudian ada Balikpapan, ada Makassar. Jadi memang agak beda-beda. Cuman Jakarta tetap ada, karena kan pusatnya di sana. Cuman untuk di Shopee, kalau kita melakukan pengiriman ke gudang-gudangnya mereka, itu tidak gratis. Ada pembayarannya. Itu nanti SOP-nya akan saya jelaskan di slide berikutnya. Yang pasti dari tiap marketplace punya kebijakan berbeda-beda akan fitur fulfillment-nya. Ini biaya layanan yang dikelola oleh Shopee. Kalau biaya penyimpanannya Shopee, itu sama. Bulan pertama sampai 2 bulan itu gratis. Kemudian di bulan kedua sampai 3 bulan itu Rp1.000. Kalau di Tokopedia tadi 750, kalau di Shopee Rp1.000. Kemudian di usia 3 bulan sampai 4 bulan di Shopee itu Rp2.000. Sama dengan di Tokopedia. Cuman di Shopee ada lagi, jika di atas 4 bulan akan naik menjadi Rp4.000. Seperti itu. Ini biaya penyimpanannya ya. Kemudian untuk biaya pengemasannya persentase dari harga produk. Nah, bedanya tadi, kalau di Tokopedia itu biaya pelayanan fulfillment-nya itu rata per transaksi itu 3.000. Ya kan? Jadi flat semuanya ya. Hah? Jadi flat semuanya ya kalau di Tokopedia. Apapun 3.000. Karena kan sesuai SP-nya gitu. Tapi kalau di Shopee itu persentase dari harga produk. Setiap kategori produk itu beda-beda persentasenya. Ada yang 5%, yang 3%, ada yang 7%. Itu nanti bisa dilihat di Shopee Seller Help. Nanti akan ada di situ nanti untuk persentasenya dulu. Kemudian promo spesial ini juga sama. Semakin besar kita naruh kuantiti produk, akan ada diskon tambahan. Seperti itu dari biaya penyimpanannya. Biaya layanannya juga seperti itu. Kemudian, nah ini untuk biaya multi-fulfillment tracking-nya. Hitungannya gini.
kota tujuan. Kalau Semarang 135.000. Tapi ini dalam tanda kutip pengiriman dari Jakarta ya. Ini yang tampil di sini ini dari Jakarta. Jakarta Semarang 135. Ini per meter perseginya biayanya produk kita. Entah itu berapa piece, hitungannya per meter persegi. Penarikannya pun kalau nggak salah di Shopee itu akan ada apa namanya biaya juga, tidak gratis seperti di Tokopedia. Seperti itu. Kemudian ini saya apa namanya? Saya mau ganti screen ya, Pak. Oh, iya. Saya stop dulu ya. Oke, nggak apa-apa, lanjut sambil prepare. Jadi setiap marketplace punya kebijakan yang berbeda, mulai dari pengemasan maupun cara promosinya berbeda-beda, Mas ya. Betul. Terus jadi misal balik lagi ke yang live ya, sambil prepare ini ya Mas Riki ya, screen-nya. Balik lagi ke live tadi. Live itu berarti kan nanti juga mempengaruhi juga di pembelian yang di luar kota ya Mas Riki ya. Betul. Sangat berpengaruh Pak Wahyu. Oke, udah muncul nih Mas. Monggo dilanjut. Ini saya screen ya. Ini itu adalah salah satu contoh kalau kita menggunakan fulfillment, ini Tokopedia ya. Kalau saya menulis produk saya ya, kalung titanium pria di sini. Kemudian saya filter di kota Bandung. Tanpa kita bikin toko baru, toko lama, otomatis kita akan muncul. Di sini ada nih, Trira dari Bandung. Padahal posisi ada di Surabaya. Saya di Surabaya. Tapi di kota Bandung akan muncul di sini nanti. Ada Bandung. Jadi kita bersaing dengan kompetitor kita di kota-kota yang disediakan. Dan kita ganti nih. Saya ganti DKI. Toko saya pun masih ada di sini. Dengan alamat Jakarta Timur. Bentar saya ulangi. Ini saya filter DKI. Munculnya Bandung. Ini kita filter DKI Jakarta akan muncul nanti. Di sini ada Jakarta Timur. Jakarta Timur. Tapi untuk uploadnya cuma di akun utama Mas ya, tetap ya. Kita nggak perlu upload toko baru lagi Pak Bayu. Jadi toko kita sudah upload, kita saat didaftarkan, otomatis sistem mereka itu yang akan membuat toko kita itu ada di filter per kota-kota yang kita taruh cabang kita itu. Jadi kita nggak perlu 2 kali kerja. Mulai dari ulasan, untuk produk, semua ngikut. Itu mempermudah. Keren. Iya sih, tempo hari saya coba searching belanja Mas ya. Itu sekarang di pencarian marketplace waktu itu saya coba cari di Tokopedia maupun Shopee, hampir sama Mas. Jadi 80% itu malah kota di mana kita tinggal. Jadi misalnya saya searching di Surabaya ya 80%-nya itu penjual dari Surabaya. Betul. Baru 20%-nya kota lain. Betul. Makanya jadi kita bisa menangkap di situ. Di saat kita dapatkan algoritmanya secara wilayah sekitar, otomatis produk kita akan muncul. Pembeli pun akan beli karena mereka merasa kalau satu kota ongkos kirimnya kan lebih murah. Seperti itu. Contoh misalkan Palembang, karena saya juga ada di Palembang. Malah kompetitor saya di Palembang nggak ada. Jadi saya tampil di halaman pertama. Di paling atas Palembang. Padahal ini bukan hasil dari iklan. Wah, keren malahan. Mendominasi pencarian ini. Kota-kota yang ada. Kemudian ini ada, jadi ini ada dashboard-nya. Nah, nanti dashboard-nya itu akan seperti ini. Per produk kita, ini ada cabang kita di Jakarta Cawang, Medan, Bandung Sota, Makassar, Paranglo, Palembang, Mata Dinata. Di sini nanti akan ada stoknya. Nah, ini kan stok saya kan ada merah nih di Jakarta. Oh, mau habis. Ini. Di Bandung juga mau habis. Ini nanti tinggal saya ngisi aja. Ada notifnya pastinya. Ada notifnya di sini, kita bisa kontrol.
Dapat kiriman email nggak juga, Mas Riki? Kalau notif itu? Enggak. Jadi kita harus harus stay untuk cek di dashboardnya terus Bapak Ibu. Oke. Tuh. Nah, jadi kan kita enak ngelolanya nanti di sini. Semua sudah tertampang di sini produk-produk apa aja yang kita masukkan. Jadi kita bisa kontrolnya juga lebih mudah. Tuh Bapak Ibu. Kemudian ini seperti ini, misalkan ini tagihan saya di bulan apa ini? Di bulan April. Di bulan April total produk itu ada 1.264 dengan tagihannya 2,5 juta. Dengan produk yang segitu banyak, tagihan penyimpanannya itu 2,5 juta aja. Tanpa saya harus buat gudang. Ini untuk semua ya. Jadi semua kota. Jadi dirangkap semua kota. Berarti 5 gudang tadi ya? 5 gudang. Anggap aja bulan yang 500.000. Nah, berarti 1 bulan cuma ngeluarin 2.500.000 tadi. 5 gudang untuk biaya penyimpanannya. Nanti kalau ini semakin habis barangnya, tagihannya semakin berkurang juga. Wah, keren. Memangkas gaji karyawan, ya kan? Kita nggak perlu hire SDM, nggak perlu sewa gudang, segala macam. Reportnya semua di sini juga sudah ada. Kita nanti bisa lihat, penjualan yang paling bagus itu di wilayah mana, gitu. Bisa semua di sini nanti. Semua langsung kita tahu gudang-gudang mana nih yang lebih potensial, yang nggak potensial barangnya kita tarik. Jadi kita bisa riset di sini, kita bisa evaluasi untuk penggunaan gudangnya nanti. Gitu. Seperti itu. Kemudian tak stop lagi ya Bapak Ibu. Kemudian kita lanjut di slide berikutnya. Salah. Oke, jadi itu tadi materi utamanya itu masalah fulfillment tadi yang dijelaskan. Mungkin nanti kalau untuk pertanyaan di akhir aja. Kemudian saya lanjut untuk materi berikutnya. Itu adalah branding. Poin ketiga dari omnichannel-nya marketplace. Itu branding di marketplace. Menjangkau market yang lebih luas. Mungkin saya dulu juga berasumsi kalau nggak mendalami ya. Iklan di marketplace itu ya iklannya untuk bisa tampil di halaman depan aja, ya kan? Dengan bidding, kuat-kuatan bidding, semakin banyak biaya yang kita keluarkan, semakin produk kita naik paling atas, dengan asumsi semakin banyak penjualan. Cuman di era yang sekarang, branding di marketplace itu lebih luas. Itu bisa sinkron dengan sosial media, ads, contohnya apa? Facebook Ads, Instagram Ads, bahkan Google Ads itu ada kerjasamanya juga sekarang. Dengan konversinya itu nanti langsung ke marketplace kita. Reportnya pun nanti dashboard untuk laporannya itu juga detailnya itu di Facebook Ads, tapi penjualannya itu langsung koneksinya di marketplace kita. Kemudian yang ketiga itu ada afiliasi influencer. Jadi nanti kita bisa berafiliasi kayak yang tadi fitur influencer tadi. Misalnya kita ini ada influencer yang cocok dengan produk kita jalin kerjasama aja. Setiap mereka mempromosikan ada penjualan akan dapat komisi 10 atau 20%, seperti itu. Detailnya itu seperti ini. Marketplace ads di marketplace itu yang paling utama adalah iklan ads-nya. Misalnya kayak di iklan Shopee, Top Ads seperti itu. Contohnya di Top Ads itu nanti akan seperti ini. Kalau kita memasang iklan Shopee, bidding kita itu sudah benar, kata kunci kita yang kita inginkan itu sudah benar, produk kita akan tampil di halaman pertama. Di saat kita menuliskan kata kunci yang dicari sebagai pembeli. Di sini di saat saya nulis kalung titanium pria. Bentar Mas Riki, stop dulu ya. Oke, Mas Riki, monggo dilanjut. Saat saya mengetikkan kalung titanium pria, sebagai pembeli, otomatis produk saya itu alhamdulillah tampil di halaman pertama, di paling atas. Di situ ada tagline di bawah iklan, itu adalah hasil pencarian dari iklan. Seperti itu. Jadi
iklan kok bisa tampil di halaman pertama itu seperti apa Mas Riki? Apakah biddingnya harus mahal? Apakah kata kuncinya harus tepat? Itu risetnya itu sebenarnya banyak metode. Cuma kalau saya untuk di Shopee itu biasanya melakukan otomatis dengan budgeting aja. Budgetingnya itu istilahnya itu dari weekly dan daily-nya. Berapa nanti di tanggal berapa itu dia bisa saya naikkan budgetnya, di tanggal berapa saya turunkan, kemudian ada event apa saya naikkan. Tapi untuk bidding settingannya saya bikin manual karena otomatis, karena Shopee itu bisa membaca sendiri gimana algoritma mereka bekerja seperti itu. Jadi contohnya nanti seperti ini. Kemudian yang kedua, apa namanya, ads-nya itu kita juga bisa beriklan melalui Facebook Ads. Kita beriklan di Facebook, tapi nanti katalog dan konversinya itu langsung ke marketplace. Ini fitur baru. Saya juga lagi belajar. Nama fiturnya itu adalah CPAS, CPAS. Jadi Tokopedia CPAS itu ada, Shopee CPAS itu juga ada. Gimana cara ngaktifinnya Mas Riki? Itu nanti kita pengajuan biasanya. Pengajuan melalui email, nanti ada pendaftarannya. Nanti kalau sudah di-approve, baru nanti connect. Katalog produk kita di marketplace akan connect dengan akun iklan kita di Facebook. Contoh iklannya itu nanti akan seperti ini. Nah, ini kemarin saya testing nih, running iklan di Facebook dengan tujuannya itu transaksi di Tokopedia dengan sipasnya Tokopedia. Jadi di atas itu adalah foto katalog saya untuk penawaran. Di bawahnya itu adalah katalog produk yang saya upload di Tokopedia. Mereka narik datanya. Jadi tanpa kita ngupload lagi di Facebook, mereka sudah sinkron dengan produk-produk kita yang kita posting di Tokopedia. Nanti di saat kita ngeklik produk kita, transaksinya otomatis akan masuk ke transaksi marketplace kita. Jadi kita bisa mengkombinasikan nih ads di luar dari marketplace melalui sosial media ke transaksi langsung ke marketplace. Dan kemarin itu saya koordinasi sama teman saya yang lebih mengerti tentang ads. Ternyata hasilnya cukup bagus. Katanya itu CPR-nya itu kecil, maksudnya biaya per kliknya itu sangat murah katanya. Jadi lebih efisien. Karena mungkin menurut saya sih gini ya, kalau kita bicara dengan Facebook Ads itu kan mayoritas kan melalui landing page atau website. Dan kadang kultur dari rakyat Indonesia ini masih belum trust banget terhadap website di luar dari MP gitu loh. Jadi perlu edukasi lagi kan di situ. Closingnya melalui WhatsApp segala macam. Sementara kalau di marketplace kadang habit dari customer itu, oh ini di marketplace insya Allah aman, nanti bisa tidak sesuai bisa diretur, bisa komplain segala macam gitu. Makanya ketemulah data itu biaya per kliknya itu lebih murah katanya, karena saya juga baru testing 1 kali jalan Mas Yan, ini masih lagi proses belajar juga seperti itu. Jadi kita lebih luas lagi nanti pemasarannya, nggak hanya melalui iklannya marketplace, tapi juga bisa iklan di luar sosial media seperti itu. Dan cenderung iklan di marketplace makin naik Mas ya, harganya makin naik. Karena semakin banyak kompetitor, harga bidding iklannya biar tampil di halaman pertama kan tinggi. Jadi tinggi dan kuat-kuatan budget. Opsinya kita bisa lari ke sosial media yang kita tarik untuk transaksinya di marketplace seperti itu. Kemudian lanjut fitur ads yang ketiga tadi ada influencer. Jadi influencer itu tidak hanya sebuah konten kreator, tapi kadang ada website, Instagram, kayak forum-forum atau apa namanya website edukasi. Itu nanti bisa juga kita memasukkan influencer di situ. Nanti akan muncul di dashboard, di homepage website mereka. Nanti kalau pengunjung mereka ngeklik melakukan transaksi pembelian di situ, dapat komisi lebih banyak seperti itu. Jadi kita tidak hanya melalui konten kreator, tapi bisa juga melalui website seperti kalau zaman dulu tuh kayak kita promo di website yang trafficnya tinggi, kita pasang banner zaman dulu kan untuk masuk ke website kita seperti itu. Jadi lebih luas. Kemudian sebenarnya ada lagi Google Ads. Cuma saya juga belum melakukan
eksekusi di situ. Saya masih kemarin itu masih pengajuan ke RM saya di Shopee, itu masih ingin tahu konsepnya seperti apa yang di Google Ads. Cuma setahu saya sih kalau Google Ads itu di saat orang klik produk kita di Google, kan sekarang yang tampil di halaman atas itu adalah produk-produk yang direkomendasikan sama marketplace kan ya. Sekarang jarang loh ada website yang bisa naik di halaman pertama. Pasti yang muncul di Google itu adalah produk-produk yang direkomendasikan sama marketplace. Kalau kita bisa riset gitu. Nah, itu ternyata ada juga kerjasamanya marketplace dengan Google Ads. Cuma saya masih belum mencoba ke sana seperti itu. Kemudian lanjut ke poin yang keempat itu adalah pengiriman. Kenapa kok pengiriman ini juga sesuatu yang vital untuk perdagangan online? Kalau saya bicara dulu di tahun 2017, saya waktu pertama kali bikin toko online, itu saya harus mendistribusikan produk saya nih. Jadi kalau kebetulan waktu saya memulai kan belum punya tim ya, saya packing sendiri, saya kelola sendiri. Jadi saya packing pagi sampai siang, siang saya keliling ke JNE, ke JNT, ke Pos, ke Tiki, ke Wahana segala macam. Jadi naik motor sama istri itu ngirim paket satu-satu. Karena konsepnya sekarang berubah, kurirnya yang datang ke kita untuk pick up. Jadi kita tanpa perlu harus kemana-mana untuk melakukan delivery. Juga ekspedisi sekarang cukup banyak, cukup melimpah. Jadi kita bisa memberikan opsi kepada customer kita untuk memilih ekspedisi mana yang paling disukai dan budgetnya paling murah di tempat-tempat mereka. Seperti itu. Makanya di marketplace ini sangat mudah. Apalagi sekarang juga ada agregator ekspedisi. Contohnya saya juga dibantu juga oleh Zipper untuk pengambilan paket. Jadi bisa delivery-nya itu lebih nyaman, ada kargo juga, kemudian ada hal-hal lain juga yang itu bisa bisa mempermudah kita sebagai seller untuk mengirim paket tanpa harus kita datang satu-satu kemudian kontrol. Misalkan paket itu nyandet di tempat atau hilang atau segala macam, kontrolnya itu lebih mudah sekarang dengan adanya ekspedisi yang cukup banyak dan juga ada beberapa perusahaan perantara agregator yang membantu untuk proses delivery kita. Kayak di Tokopedia nih sangat banyak sekali. Ada Si Cepat, Antar Aja, sekarang lain Parcel, Grab, Ninja segala macam. Mungkin semua yang ada di sini mungkin sudah tahu ya semua tentang pengiriman ini. Makanya saya di sini berpikir iya ya, semuanya itu sudah bisa kita kontrol dalam satu platform. Makanya saya menilai marketplace ini sudah berubah menjadi omnichannel. Kemudian yang terakhir adalah big data. Kenapa kok saya membicarakan database? Kalau menurut penilaian saya sendiri, database itu adalah aset berharga menurut saya. Karena saya bekerja di perbankan ya dulu. Saya tahu banget database itu sangat penting. Kita biasanya itu butuh database ya, terutama dari rekan-rekan beda bank gitu. Ada data nggak untuk kita coba follow up segala macam. Karena kita membutuhkan itu data untuk kedepannya. Makanya saya benar-benar aware banget untuk menyimpan database di customer saya, terutama data customer, kemudian data produknya untuk kita melakukan riset, domisilinya. Domisili ini fungsinya untuk apa? Domisili ini untuk kita ngefilter. Dari semua penjualan kita, paling besar itu di wilayah mana sih? Kemudian kita bisa mapping di sana. Oh, ternyata kayak saya ya. Saya itu nomor 1 itu penjualan itu terbesar itu adalah Jawa Barat dan Jabodetabek. Dari data yang saya simpan itu di situ arahnya. Makanya di saat saya taruh gudang saya itu di Bandung dan juga Jakarta, otomatis penjualan saya itu meningkat 40-50% karena konsumen saya yang ada di Jabodetabek, Jawa Barat khususnya, itu ongkos kirimnya lebih mudah, lebih murah, pengiriman lebih cepat. Karena saya bisa memapping itu, karena saya menyimpan database domisilinya. Kemudian sosial medianya juga, saya juga menyimpan nih. Karena untuk promosi saya ke depan, misalnya WhatsApp, saya simpan untuk nge-blast promosi, atau nanti mungkin kalau kita dapat Instagramnya, juga kita bisa simpan juga untuk database kita. Tapi Mas, jadi biasanya kan marketplace itu nggak mau nge-share
database secara lengkap ya Mas Riki ya. Kadang hilang, kadang itu cuma tersimpan 3 bulan ke belakang, 4 bulan ke belakang itu sudah dihilang marketplace. Ya, memang beberapa kebijakan marketplace itu seperti itu. Kadang kita itu hanya dikasih spare itu 3 bulan untuk nyimpen. Kemudian hilang. Jadi kita nggak bisa lihat nih database customer kita itu di tahun kemarin itu apa aja. Kita nggak bisa nge-save. Tapi kalau kita bisa mengalokasikan waktu dan tenaga untuk menyimpan database kita di awal, jadi di saat orderan masuk, kita langsung input database. Jadi di saat bilang nanti, itu kita masih menyimpan database-nya seperti itu. Jadi contohnya seperti ini. Jadi saya itu sama tim saya, sebelum orderan itu di packing atau diproses, saya suruh untuk menginputkan database penjualan saya. Jadi mulai dari channelnya saya suruh input nomor order, tanggal order, nama customer, nomor telepon, alamat, kota, provinsi, barang apa yang diorder, ekspedisi apa yang dipakai, itu semua saya input di database saya. Fungsinya apa? Domisili, untuk kita mapping market mana yang lebih luas untuk produk kita, yang bisa kita kembangkan yang mana. Nama dan nomor telepon itu adalah aset untuk kita bisa follow up untuk produk baru atau apa. Nomor transaksi, nomor order ini untuk tracking, biasanya untuk misalnya kok nggak cair, kok pengirimannya bermasalah, saya lebih mudah untuk menemukan masalahnya seperti itu. Kemudian channel-channelnya juga terbanyak itu dari mana sih untuk penjualannya. Jadi semua data di sini saya simpan di sini. Ini sebagai aset saya. Makanya database itu sangat-sangat penting kalau menurut saya seperti itu. Jadi dari beberapa hal tadi itu ada 5 poin yang menurut saya kenapa kok marketplace itu berubah menjadi omnichannel. Jadi ada apa namanya tadi? Ada sosial media, ada inventory, ada branding, ada delivery atau pengiriman, ada big database. 5 hal itulah yang membuat saya, menurut saya itu sebenarnya marketplace itu bisa dikembangkan. Cuma memang sedikit apa ya, kalau saya pribadi itu nggak apa-apa kita memulai di situ, tapi kita juga harus menyiapkan rumah kita sendiri juga melalui sosial media, melalui website untuk menarik customer yang sudah trust pada brand kita di marketplace untuk lebih loyal di brand kita, di tempat kita yang lain, website atau sosial media kita gitu. Karena kan kita nggak pernah tahu sampai kapan marketplace ini tetap eksis dan perubahan apa yang akan terjadi ke depannya. Kita harus tetap selalu aware dan selalu up to date seperti itu dengan preparation yang siap untuk apapun yang terjadi, kita bisa segera menyelamatkan bisnis kita seperti itu sih. Jadi itu tadilah poin-poin sharing yang berdasarkan pengalaman dan apa yang sudah saya jalani selama ini. Mungkin kalau ada yang berbeda pendapat atau mungkin ada yang mungkin ada ilmu yang lebih lagi yang mungkin belum saya sampaikan atau ada yang salah, nggak apa-apa, kita nanti akan sharing atau diskusi gitu. Mungkin salah kata, mungkin ada salah penyampaian, saya mohon maaf. Berikut materi yang saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Wahyu. Pak Wahyu. Terima kasih. Oke, makasih Mas Riki. Menarik sekali nih. Ada beberapa yang udah ngechat ya di kolom chat, pertanyaan-pertanyaan, dan tadi seiring berjalannya materi, pertanyaannya juga ada yang sudah disampaikan Mas Riki. Tapi biar lebih menarik ini Mas, kita nanti ini kita buka sesi tanya jawab. Biar lebih menarik, Mas Bagus mungkin, Mas Bagus bisa membantu. Ya, nggak apa-apa, Mas Bagus bisa membantu untuk ini ya, moderator jadi sebagai penanya. Ya. Oke, Mas Bagus monitor. Assalamualaikum Mas Wahyu.
Waalaikumsalam. Oke, Mas Bagus, di kolom chat itu udah banyak yang tanya-tanya, mungkin bisa dibantu untuk sebagai moderator untuk sesi tanya jawab. Siap, Oke, siap. monggo Mas Bagus. Padahal saya juga tanya itu. Iya, ya, tadi nggak lihat pertanyaan. Kan lebih enak, Mas, lebih mantap malahan tanya langsung. Siap. Oke, Siap. Mohon silakan. maaf. Ya, Mas Riki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bagus. Siap. Ini saya mau izin, kebetulan lagi ada di Porong, jadi sinyal kurang begitu baik. Saya tethering langsung dari handphone, jadi video kayaknya nggak bisa muncul nih. Iya. Rizka. Siap. Mas Wahyu yang rame tolong dikondisikan. Iya dong. Oke, Mas Riki. Ya, Bang. Sebenarnya kalau saya sendiri juga, saya pribadi banyak nih sebenarnya mau saya tanyain, cuman kita berdasar satu dulu dari yang teman-teman udah tanya ya. Oke, ini ada Agustia Wolu-Wolu. Toko cabang untuk kategori makanan bisa. Ini mungkin makanan yang gimana ya? Makanan kan ada kategori ya, ada yang bisa tahan lama, ada yang nggak tahan lama atau frozen gitu ya. Nah itu gimana, Mas Riki? Kalau kemarin sih sepengetahuan saya itu kalau untuk makanan yang sifatnya nggak frozen ya, maksudnya masa expirednya itu 1 tahun atau 2 tahun itu insya Allah bisa, Pak Bagus. Karena kan konsepnya kan sama seperti barang-barang dong. Nanti biasanya kalau kita pengajuan itu nanti akan ditanyakan sama tim dari fulfillment-nya. Marketplace-nya ya? Ya, sama fulfillment dari marketplace tanyain produknya apa Pak? Apakah ada perlu penanganan khusus atau apa gitu? Biasanya masih bisa dikoordinasikan seperti itu. Insya Allah sih kalau yang kayak misalnya produknya Pak Bagus itu bisa insya Allah. Oke. Kalau yang frozen gitu bisa ya Mas Iki? Mereka punya tempat. Belum tahu secara detail ya Pak Wahyu. Pak Bagus ya. Mungkin nanti saya tanyakan, coba nanti saya bantu tanyakan kepada tim fulfillment-nya nanti apakah untuk produk-produk yang istilahnya itu kayak frozen segala macam tuh apakah bisa, karena kan itu penanganan khusus susu tertentu segala macam gitu. Siap. Kalau yang butuh produk yang butuh penanganan khusus lah gitu ya. Siap. Oke. Mudah-mudahan terjawab. Nanti kalau kurang puas tanya lagi, chat lagi. Lalu yang berikutnya, kalau produknya ini apa ini? B itu maksudnya biasa aja. Kalau produknya apakah yang dimaksud? Ya, kalau produknya apa harus yang best seller aja? Mungkin iya ya, karena berpengaruh sama ini ya, penjualan ya. Kalau kenapa kok produknya harus best seller? Karena kita harus mencari produk yang fast moving. Fungsinya apa? Karena kalau misalnya produknya itu nggak best seller, terus kita nggak tahu itu laku, kan nanti akan jadi beban biaya kita untuk biaya penyimpanannya. Kalau nggak laku lebih dari 2 bulan, kan kita sudah dikenakan biaya. Karena makin lama kayak yang Shopee tadi, makin lama makin mahal dia ya. Jadi mending kalau memang umurnya udah 2 bulan ditarik aja, kirim produk baru. Itu kalau misalnya gini, Mas Riki. Tadi kalau yang di kayak Tokopedia 2 bulan pertama kan free ya. Betul. Itu biaya penarikan kalau di Tokopedia masuk beban kita atau masuk beban gimana? Biaya penarikan free, Pak. Bagus. Oh, kalau gitu kalau misalnya 2 bulan saya belum laku saya tarik, nanti saya kirim lagi, itu termasuk kategori produk baru yang 2 bulan free apa enggak? Kayaknya iya. Saya belum pernah nari produk sih untuk saat ini. Sepertinya sih ya. Nanti kan bisa free terus gitu ya? Tapi kayak gini Pak Bagus, kalau dari sistemnya itu kan rasio usia produk itu kan berdasarkan SKU kan. Betul. Mungkin kalau kita naruh SKU yang sama, mungkin usia produknya tetap berlanjut. Mungkin kalau kita ganti produk yang baru belum pernah masuk gudang, mungkin usia produknya menjadi 0. Saya belum tanya secara teknis itu sih untuk produk yang ditarik itu dimasukkan lagi itu usia produknya menjadi seperti apa gitu, saya belum sih. Coba nanti saya tanyakan juga, mungkin bisa PR buat saya nanti. Karena saya berpikirnya ini kalau produknya 2 bulan ditarik free, nanti minggu depan masukin lagi. Apakah dihitung baru lagi yang 2 bulan gitu mungkin Pak Bagus. Cuma kan kita sama. Dan juga di situ. Di saat proses penarikan kan ada butuh waktu seminggu kan untuk delivery. Ya. Apalagi luar pulau mungkin 2 minggu atau 3 minggu, kita nggak bisa jualan kan jadinya. Betul. Gitu. Ya daripada akhirnya memang pilihannya harus produk-produk yang best seller ya. Betul. Mending yang pas moving aja. Jadi kita nggak perlu narik lagi, tapi kita lebih prepare untuk ngisi. Habis isi gitu. Oke. Kalau produk makanan dan rusak sebelum masa expirednya rusak, itu jadi tanggungan siapa ya, Mas Riki?
Kalau untuk produk rusak itu, waduh, nanti coba saya tanyakan. Ya, maksudnya rusak dalam fulfillment-nya, dalam gudangnya. Iya, di gudangnya rusak gitu. Makanan ternyata gudangnya kemasukan tikus atau kemasukan kucing gitu. Kemungkinan kalau misalkan ada kesalahan dari fulfillment-nya, mungkin pihak marketplace yang nanggung Pak Bagus. Tapi kalau memang nggak ada itu, misalkan rusak di pengiriman, atau misalkan ini bisa kita ngirim di gudangnya Surabaya, itu nanti akan dilakukan pengecekan. Kalau kondisi semuanya bagus semua, sampai di gudangnya bagus semua, insya Allah nanti preparation penempatan gudang itu juga pasti akan lebih dipilihkan untuk tempat yang lebih aman kalau yang finance. Oke, siap. Semoga menjawab. Ini Lea. Ini kok nggak salah produknya, kalau nggak salah orang ya, ini produknya kayaknya fashion ini ya. Lea ini. Oke, kita lanjut. Hedi Ajeng. Berarti kalau kita menggunakan toko cabang, apakah ada biaya tambahan? Ini kayaknya udah diinfo tadi ya. Biayanya kan biaya yang tadi ya. Kalau Tokopedia 2 bulan free ya. Jadi biayanya itu terbagi menjadi 2. Biaya fulfillment itu di mana barang kita kalau keluar kita dikenakan biaya. Kalau di Tokopedia dipukul rata 3.000 per produk. Di Shopee itu tergantung kategori produk, sifatnya persentase. Nanti ada detailnya biasanya kalau mau daftar fulfillment-nya nanti akan ada detailnya. Oh, kategori makanan sekian persen potongannya per produk. Fashion sekian persen gitu. Fashion berapa, aksesoris berapa gitu ya. Iya, betul. Seperti itu. Per SKU biaya penyimpanannya. Oke, siap. Per SKU jumlahnya berapa Om biasanya? Kirim berapa kalau Om? Kalau saya untuk saat ini per SKU itu karena produk saya itu SKU-nya banyak ya. Jadi itu saya per SKU itu yang besar itu paling saya kasih 25-30 produk gitu. Oh gitu, sekitar segituan ya? Nggak sampai ratusan gitu nggak ya? Nggak ratusan. Karena banyak variannya ya. Betul, karena saya dengan kuantiti 25 piece saja di total udah 3.000-an produk kemarin berangkat. Iya, betul. Kalau sampai 100-an 10.000-an nggak laku, tambah biayanya lebih bahaya. Iya. Kalau saya sih SKU-nya nggak. Mana yang lama muternya gitu kan, sambil riset kita. Iya, betul. Kalau produk saya SKU-nya belum sebanyak punyanya Mas Riki kayaknya. Oh, mungkin kalau misalnya SKU-nya ada 10 gitu, nggak apa-apa dikasih 50-an atau kalau memang yakin bestseller ya dikasih 100-an juga nggak apa-apa. Ya, tapi tentunya memilih lokasi tetap seperti tadi Mas Riki bilang, lihat database pembelinya banyak di mana gitu ya. Sebenarnya risetnya di situ Pak Bagus, cuma karena saya pengen riset juga, maksudnya tak sebar semua. Jadi di marketplace itu ada gudang di mana aja tak masukin semua. Oke, gitu. Saat itu ini kan saya sudah jalan 3 bulan kan. Baru ini nanti saya mau mapping. Saya juga insya Allah bulan ini mau narik barang-barang yang umurnya sudah cukup banyak, cukup lama biar nggak menjadi beban penyimpanan itu tadi. Berarti kalau kayak kita pengen coba gitu, saya kalau ngitungin database misalnya ya, saya kalau lihat database kayaknya belum pegang di awal atau saya harus bahkan waktu lagi, bisa aja pakai fasilitas yang kayak tadi Tokopedia punya, tiap gudang kita kirimin gitu ya. Betul, mending gitu aja. Misalnya nggak punya database, kirim aja semua nanti. Kita kontrol 2 bulan, kita yang bagus yang mana nih potensinya gitu. Kota mana nih gitu ya. Wilayah mana gitu kan. Oke, tapi tentunya ya modalnya modal biaya kirim tadi aja ya. Biaya kirim langsung ke gudangnya ya. Ya nggak ada bagus. Yang ke drop di ini di Tokopedia yang di Surabaya? Free, Pak. Kita antar sendiri nanti ke gudangnya. Ya, kalau posisi kita Surabaya. Kalau teman-teman ini ada yang di Jombang, ada yang di Blitar. Ya, kan ongkos bensin sama makannya aja kan. Ya, mereka harus kirim sendiri ke Surabaya atau mereka pakai ekspedisi kirim Surabaya gitu. Ya, modalnya itu aja sih sambil jalan-jalan ke rumah Pak Bagus atau Pak Wahyu gitu kan. Itu sih dia nih. Oke, siap. Lanjut. Juprima Said. Wah, ini kalau ini saya tahu juga ini. Ini juragan tangga ini. Oke, pertanyaannya langsung borongan 3. Syarat produk ukuran berapa maksimalnya? Apakah ada maksimal? Oh iya, kalau tangga kan panjang-panjang nih ya, Mas Jupri ya. Lalu herbal dan skincare apa bisa? Kayaknya bisa nih. Kalau ada retur seperti apa? Silakan Mas Riki. Yang pertama syarat produk ukuran itu kemungkinan ada ya. Maksudnya kan nanti kan untuk media space fulfillment-nya ya. Jadi nanti untuk produk-produk besar itu dikirim di mana, ditaruh di mana. Tapi setahu saya untuk ukuran itu kayak contohnya brand-brand besar ya, kayak Xiaomi, kayak Oppo segala macam itu mereka menggunakan fulfillment. Kayak misalnya jualan TV pun
kemarin saya kan iseng-iseng nih dari TV gitu, lihat-lihat gitu, ternyata Xiaomi itu jualan fulfillment-nya itu di Surabaya, dilayani Tokopedia. Jadi mulai pengemasan segala macam, berarti kan size yang cukup besar, maksudnya lebih dari volume, itu juga masih bisa dilayani. Tapi kalau misalnya untuk tangga mungkin ada rule khusus ya, maksimalnya berapa dari marketplace itu saya belum tahu untuk detail itunya. Kemudian yang kedua untuk herbal dan skincare insya Allah bisa sih. Karena kan produknya itu kemasan kan ya. Terus juga insya Allah aman. Kalau gini ya, teman-teman kalau pengen ngecek produknya itu apa namanya bisa atau enggak, bisa melakukan riset ya di marketplace-nya. Ketika aja nih produknya apa, kemudian cari ada enggak di pencarian itu hasilnya yang dikelola sama Tokopedia. Oh ya, buat Kalau cek. misalkan ada, berarti produknya bisa. Oh. Karena insya Allah sih brand-brand besar itu sudah menggunakan fitur itu semua untuk nge-grab customer-nya dari luar kota. Seperti itu. Oh, yang dikelola oleh Tokopedia gitu bisa difilter ya? Bisa. Bisa ya? Filter, Pak Bagus. Oke, siap. Siap. Kalau retur, tadi ini pertanyaan ketiga. Kalau ada retur seperti apa? Pertanyaan ketiga, kalau retur semua itu nanti akan ada report-nya di dashboard-nya tadi. Nanti misalnya nih returnya kan alamatnya otomatis ke gudangnya marketplace loh. Okay. Itu nanti ada tim handling sendiri. Jadi insya Allah malah kalau misalnya stok kita di fulfillment itu lebih mudah. Lebih mudah itu dalam artian itu stoknya itu bakal aktual. Kalau ada miss 1 update ya. Update miss 1 itu pasti ada keterangannya. Jadi miss ini gitu. ada keterangannya. Oh ini retur, nanti akan ada keterangannya. Kita tinggal nanti apa namanya kita kumpulin. Nanti penarikannya sekalian kita narik produk kita yang sudah lama gitu, biar nggak kena biaya lagi. Itu bisa dikoordinasikan semua. Jadi pelaporannya juga kalau kita yang tidak terbiasa pelaporan justru malah di sini lebih iya, mereka SOP-nya lebih kuat, bagus. Jadi kita biasanya barang retur kayak saya yang di internal ya, barang retur itu nggak kekontrol sama saya. Karena saya belum ada tim yang untuk itu sendiri. Tapi kalau kita menggunakan gudang, itu semua record. Semua record ya, muncul ya. Oke, lebih asik nih kayaknya ya. Harusnya lebih asik. Oke, next. Semoga kejawab Mas Jupri. Ya. Nanti habis ini kalau tangga ukuran panjang, mungkin kalau tangga yang apa? Tangga yang misalnya 2 meter apa? Kok 2 meter? Misalnya tangga-tangga kecil gitu insya Allah bisa mungkin bisa ya. Kalau tangga bisa ditarik-tarik itu loh kan apa tangganya yang teleskopik ya. Nah, teleskopik. Nah, bisa ya. Itu bisa ya. Oke, mudah-mudahan menjawab Mas Jupri. Lanjut. Ketika barang kita ditaruh di gudang cabang 6 toko tadi, apa kita juga bisa cek keluar masuk barang? Ini kayaknya sama diatur ya. Bisa banget, semua ke kontrol. Jadi semua kegiatan produk kita itu semua ke kontrol dan kita bisa mantau. Kemudian kita itu juga nanti kalau misalnya buka toko dilayani Tokopedia atau di Shopee itu biasanya nanti kita akan dapat PIC. Jadi nanti kita bisa koordinasi sama tim terkait untuk terkait kendala apa gitu segala macam gitu. Oh, ada timnya sendiri ya. Kita ada timnya ya. Handling kita juga kalau ada komplain atau ada masalah apa, mereka insya Allah pas respon karena mereka juga target pelayanan itu di startup gitu itu lebih ketat. Gitu. Oh gitu. Oke. Siap. Mudah-mudahan menjawab. Pasti jelas lah ya kalau pelaporan pasti tadi retur aja ke detek apalagi yang lain ya. Oke, berikutnya dari Mi. Oh, Mi berarti saya berarti. Mas, ini saya tadi tanya, bila kita sebagai owner brand, lalu kita buka toko banyak nih, dengan sistem fulfillment ini nggak mematikan reseller kita. Gimana? Nah, itu. Nah, kalau kita membahas masalah itu kan tergantung konsep bisnis kita ya, Pak Bagus ya. Maksudnya kalau untuk saya sendiri kan kebetulan saya tidak apa ya istilahnya, tidak ke arah reseller ya. Jadi saya lebih brandingnya itu langsung ke end user. Makanya saya itu kepinginnya itu malah bikin cabang di kota-kota besar. Kalau bisa sebanyak-banyaknya di Indonesia, tapi dengan pengelolaan dari saya sendiri. Maksudnya mungkin reseller itu mungkin sistemnya saya pengen kerjasama. Tapi kalau memang kita membahasnya ini, kalau kita punya reseller yang banyak, sebenarnya itu sih bisa dikondisikan sih Pak Bagus. Maksudnya gini ya, kalau misalnya kita punya reseller di kota tersebut, mungkin kan kita lebih efisien untuk menaruh produk atau membantu penjualan reseller kita di kota tersebut.
ya kan, Pak Bisa Bagus? gitu juga, betul. Betul. Jadi kita nggak perlu untuk membuat fulfillment, atau kita bisa gunakan untuk kota-kota yang kita nggak mempunyai reseller untuk memperluas saja seperti Oh, itu. yang belum ada ya? Betul. Iya, iya. Jadi kita lebih enak untuk Atau saya pikir juga memang ya ini kan jadinya tadi kalau belum ada reseller ya mirip-mirip jadi kayak reseller kita lah ya. Kalau apa ini Pak buka Bagus, cabang tanda toko kutip gitu. ya, kalau misalkan toko kita itu sudah official store ya, itu menurut saya nggak masalah sih kita untuk bikin cabang di beberapa kota mungkin yang ada resellernya ya. Maksudnya kan fungsinya itu nanti buat branding ya. iya, orang terasa ternyata ada apa namanya, ada toko officialnya nih di cabang ini gitu. Mungkin kalau misalnya stoknya menipis, kita kan bisa berkomunikasi kan dengan customer kita kan ya. Mereka kan trust nih kepada official store kan ya. Kita ada komunikasi, kita bisa bilang, Pak, mohon maaf ini stoknya misalnya kosong, Bapak bisa kok order di reseller resmi kita, tokonya ini Kak, kita jamin, kita garansikan ini apa auto res gitu dari reseller resmi kita gitu. Oke, benar juga. Setuju. Nanti saya tak buka official store deh buat toko saya. Amin, insya Allah, Pak. Oke, teman-teman jangan lupa ya. Ini sudah saya informasikan di chat channelnya YouTube-nya BBB Indonesia. Yang belum subscribe, monggo di subscribe, dibuka. Kita support bareng. Tujuannya biar channel ini makin banyak dikenal luas. Dan setiap materi dari pembicara, apapun itu, semuanya kita share di sana. Biar sama-sama belajar. Gitu ya. Sebelum saya lanjut ke pertanyaan berikutnya, saya Mas Wahyu izin mau buka pertanyaan langsung ya? Boleh, silakan Mas. Mungkin 1-2 audien mungkin masih cukup. Silakan raise hand yang mau tanya langsung. Yang mau tanya langsung. Yang chat masih ada satu yang belum dijawab, Mas. Siap, sambil nunggu. Mas Heru Nur, wah ini Mas Heru Malang ini ya? Heru Nur Wahyudi. Siapa? Mas Heru Malang ini masalah ini. Kayaknya ya. Iya, ini kemana aja nih Mas Heru ini? Iya, siap benar Mas. Nah, bener ya. Tanya langsung aja deh, langsung nih. Mas Heru kemana aja ini? Kok lama nggak muncul ini? Kayaknya muter terus ini kayaknya ini. Iya, halo, selamat malam semuanya teman-teman. Terima kasih. Halo, Pak Heru. Mau tanya langsung. Kita selalu mantau dari jauh. Thank you, tadi sudah dijawab sih tentang Cipas. Sudah dijawab oleh Mas Wahyu ya kayaknya. Karena juga baru tahu ya, ternyata ada menu-menu seperti itu. Hanya kadang kita itu masih agak bingung kalau harus ngiklan di Facebook Ad atau Instagram Ads ataukah ngiklannya di marketplace-nya langsung gitu. Kadang masih bingung gitu Mas. Mungkin bisa kasih pencerahan. Dan kalau sistem kita sewa gudang atau buka cabang apa namanya tadi ya, cabang-cabang kayak gini tadi, saya masih nggak ini ya. Kalau mungkin barangnya itu berupa kayak memang perhiasan kayak punya emas ini ya, mungkin untuk mengcover biaya penyimpanan, kemudian fulfillment, kayaknya masih mengcover aja kan. Kita mau jualnya harganya tinggi pun mau cover food and beverage itu, snack-snack itu kan harganya murah banget gitu kan. Kemudian kena biaya-biaya gitu itu gimana ya? Apa kita naikkan harga? Sehingga kalau kita naikkan harga itu juga kalau biaya nanti kan sekitar ada 2.000, 3.000, kemudian biaya penyimpanan bisa 750, 2.000. Nah, itu bisa kalau kita mau naikkan maksudnya kita masukkan biaya-biaya itu ke price list kita. Oh, jadinya harganya barang kita jadinya mahal, belum kita kalau nata harga reseller juga. Saya tadi sempat gimana ya kalau untuk F&B yang harganya itu murah gitu kan di bawah 10.000. Mohon mungkin dikasih pencerahan. Terima kasih Mas Riki. Ya, Pak.
Wah, ini pertanyaannya sangat-sangat ini Menantang. ya, sangat menantang nih. Karena kebetulan saya kan belum pernah berkecimpung atau berjualan tentang produk-produk F&B ya. Mungkin Ya. Pak Bagus mungkin nanti berpengalaman. Cuma kalau dari saya sendiri sih mungkin apa ya? Mungkin kalau saya sendiri sih lebih ke konsep bisnis sih. Maksudnya kan kadang-kadang kita kan orientasi kita kan tergantung dari, jadi kita itu berjualan kan kadang bukan produk yang kita jualkan, tapi value yang kita berikan. Maksudnya contohnya ini kayak misalkan kenapa kok Starbucks itu kopinya bisa sekian dibandingkan dengan Janji Jiwa mungkin atau warkop-warkop yang sekian. Itu kan tergantung dari value-nya. Jadi di saat penerapan kita di awal itu kita menyiapkan nggak porsi-porsi harga itu untuk biaya promosi kita agar nanti someday di saat produk kita itu kita lakukan promosi itu tidak mengurangi margin yang kita dapatkan. Jadi konsep penentuan harga di awal itu sebenarnya menjadi kunci sih. Jadi seterata apa harga kita itu untuk spending untuk promosinya. Karena memang kita kan kalau pengen jualan kan kita membutuhkan promosi seluas-luasnya, setenar-tenarnya. Jadi kita juga membutuhkan biaya. Maksudnya dalam artian gini, harga murah, produk bagus, tapi nggak berpromosi, itu kan susah juga untuk terjadinya penjualan, ya kan? Tapi kalau harga mahal, produk bagus, tapi penyebarannya itu luas, maksudnya brandingnya itu apa, marketingnya itu luas dengan biaya yang besar. Insya Allah sih pasti ada penjualan. Kadang orang itu beli itu karena tahu, karena kepingin, karena tergoda dengan promosinya. Seperti itu sih mungkin kalau menurut saya sendiri ya. Mungkin kalau dari Pak Bagus gimana ya untuk Mas Heru ini ya. Untuk mensiasati masalah harga ini supaya bisa berpromosi, Pak Bagus. Siap. Kalau buat jawab pertanyaan Mas Heru masih nyimak ya. Khusus buat Mas Heru, saya tunggu datang di Indonesia Food besok, nanti ngobrolnya langsung sama saya. Mantap. Ini Mas Heru hadir nggak? Saya tunggu Kamis sampai hari Minggu, insya Allah teman-teman lainnya yang mau hadir, berminat hadir, insya Allah BBB Indonesia mulai dari hari Kamis pekan depan, kita akan gabung, kita akan hadir kembali setelah hampir 2 tahun lebih di Indonesia Food yang dulu bernama Isfood. Ya gitu Mas Payung ya? Ya, betul Mas. Nah, insya Allah kita selama 4 hari. Selama 4 hari dengan stand yang lebih besar, dengan insya Allah tampilan yang lebih meriah, dengan peserta yang lebih banyak tahun ini. Moga Mas Heru ditunggu. Lebih variatif juga. Lebih variatif juga produknya. Ini ada pertanyaan terakhir, satu Mas, dari Yudi Firdaus. Mas, untuk nomor HP yang ada di database kan jumlahnya ada banyak. Apakah ada cara cepat untuk simpan kontak HP-nya, serta kontak tersebut digunakan untuk apa ya? Karena jika kita chat ke pembeli untuk promosi, biasanya kena lapor dan nomor kita dihapus oleh WA. Mas Riki, pertanyaan di bawah. Oke, jadi gini, kalau saya biasanya itu koleksi database itu adalah untuk aset saya di masa datang. Entah itu digunakan untuk apa. Setidaknya saya punya database customer saya. Di mana database transaksi itu adalah customer yang sudah beli. Entah dia puas atau enggak, setidaknya dia tertarik dengan produk kita. Someday kalau kita mengeluarkan produk sejenis atau kita promosi itu lebih mudah untuk follow up-nya. Terus untuk apa Mas Riki? Gimana caranya nomor HP itu yang di database digunakan untuk apa gitu ya? Kalau saya biasanya itu nomor-nomor WA itu saya masukkan ke dalam HP, satu HP. Satu HP itu untuk kontaknya saya koneksikan dengan storage-nya email. Jadi biar gak hilang ya. Ya, penyimpanannya itu lebih banyak. Kemudian di saat email kita ganti HP, nomornya nggak akan hilang. Karena dia nge-save di email itu kan kontaknya. Kemudian yang kedua, gimana cara inputnya Mas Diki? Saya biasanya pakai freelance. Anak-anak mahasiswa gitu, saya kasih 100.000 per 1.000 inputan. Biasanya seperti itu.
Jadi mereka itu saya pinjami HP yang sudah terkoneksi email, nanti mereka tinggal inputting nomor, di-save nomor sesuai nama customer, nomor di-save. Save-nya tetap manual ya? Manual. Saya belum, biasanya itu di online itu ada sih software-software yang bisa konversikan data ke kontak itu. Cuma saya belum pakai, saya belum belajar di situ. Biasanya saya pakai freelance anak-anak mahasiswa sih. Jadi seperti 100.000 itu saya kasih untuk 1.000 data inputan. Data inputan. Betul. Jadi kalau misalkan 1 bulan itu saya bisa dapat 3.000, 4.000, berarti saya alokasikan untuk biaya 400.000 untuk penginputan database tadi. 400.000 gitu ya. Kalau kita masukkan di HP, Pak Bagus, itu nanti kita akan dapat nomor WA-nya akhirnya. Dia punya akun WA atau enggak. Kemudian biasanya akan connect juga di email mereka. Nanti di kontak kita itu akan muncul. Kan email itu kan ada kontak, bisa sinkron by kontak HP gitu kan. Jadi email yang sinkron dengan nomor HP-nya itu nanti akan muncul juga di kontak email kita. Kemudian kalau misalnya kita dapat emailnya, biasanya kalau dia Facebook-nya pakai email itu, kita dapat akun Facebook-nya dan Instagram-nya juga. Jadi sangat multifungsi banget sih database menurut saya. Seperti itu. Nanti sesekali kita nge-blast promosi aja, misalnya kita ada flash sale atau ada promo 66, 12 kita blast di WA untuk reminder aja pada customer untuk transaksi. Gitu. Itu Pak Bagus. Siap. Gitu, insya Allah Mas Wahyu, saya kembali Mas Wahyu, apa mau nambah pertanyaan lagi atau sudah cukup? Dari waktu kayaknya udah cukup Mas, karena yang nyimak acara malam ini bukan hanya dari Jawa aja, ada dari luar pulau juga, yang dimana selisih waktu di sana. Jadi kasihan kalau udah terlalu malam. Ya? Iya, kemalaman. Oke, mungkin cukup di sini ya teman-teman untuk sesi tanya jawab ya. Tuh. Mas Wahyu, saya share sedikit. Nah ini untuk siap. Yang Indonesia Food ya, tanggal 9 sampai 12 Juni. Muncul nggak Mas ya? Muncul kelihatan Mas. Oke, tahun kemarin sebelum pandemi namanya Isfood, baru perubahan nama logo jadi Indonesia Food. Monggo teman-teman bisa ajak saudara, kenalan yang pengen tahu dan pengen belajar tentang perkembangan dunia food Indonesia setelah pandemi itu seperti apa. Nah, ini ada di sini semua. Dan ini tidak hanya Indonesia, tapi ini skalanya internasional dan masuk ke event ini setahu kami berbayar lumayan. Tahun 2019 sebelum pandemi itu 100.000 bayarnya masuk. Tapi teman-teman bisa mungkin ininya Mas Wahyu ada linknya nggak? Link pendaftaran untuk jadi tamu di sini. Insya Allah free kalau yang dari link ini. Iya. Ada nanti saya di kolom chat ya. Oke, ya, itu free. Tapi kalau on stage datang ke sana setahu kami berbayar. Lumayan untuk kelas Surabaya itu 100.000. Kalau di Jakarta namanya Sial Food. Insya Allah nanti akhir tahun gitu. Insya Allah itu Mas Wahyu informasi tentang Indonesia Food. Saya kembalikan Mas Wahyu, mungkin nanti ditambahin dengan dari Pak Bu juga. Siap. Makasih Mas Bagus. Sesi tanya jawabnya yang udah jadi moderator, paling enggak udah mengasih pencerahan ke teman-teman audiens malam ini. Tapi biar lebih lengkap dan lebih jelas detailnya, kita ada pembina yang juga nyimak dari awal sampai akhir. Tadi ada pembina kita di komunitas PBB berbagi bersama berkembang. Ini ada Pak Budi Wibowo. Monitor Pak Budi. Siap Mas Wahyu. Oke, monggo Pak. Mungkin dari rangkuman dari malam ini Pak, dari awal sampai dengan akhir, dari penjelasan Mas Riki yang luar biasa ini tadi Pak. Banyak insight-insight yang baru buat teman-teman UKM. Monggo Pak. Terima kasih Mas Riki ini. Wah, bukan hanya bagi teman-teman UKM, bagi saya sendiri itu banyak belajar ini. Betul Pak, betul. Sama-sama belajar ini. Kita ketemu di mana itu? Kafe berapa minggu yang lalu Mas Riki. Ya. Oke, jadi teman-teman, pertama saya ingin menyampaikan ya seperti yang kemarin saya sampaikan di press conference Indonesia Food Expo, bahwa penjualan online di Indonesia itu naik sangat luar biasa. Saya mengamati salah satu kategori saja, belum kategori lain, yaitu kategori frozen food. Itu dalam waktu nggak sampai 2 tahun ya Mas Riki, yang di listing di
Tokopedia, saya sebutkan aja, itu naik 10 kali lipat. 10 kali lipat, jadi 1000% naiknya. Jadi itu kan luar biasa yang listing di Tokopedia. Artinya apa teman-teman semua? Saya harapkan bahwa semua teman-teman semua itu betul-betul fokus untuk meningkatkan penjualan online. Karena ini masa depan ya. Bukan berarti offline yang ditinggal, tidak. Offline tetap jalan, tetapi online itu harus fokus karena peningkatannya sangat luar biasa. Kemudian yang berikutnya, teman-teman, bahwa sebenarnya BBB ini sudah menganjurkan fulfillment tadi yang disampaikan Mas Riki itu sudah hampir 2 tahun yang lalu ya Mas Wahyu. Sudah hampir 2 tahun yang lalu kita menganjurkan fulfillment, tapi memang nggak bisa jalan. Kenapa? Karena perusahaan fulfillment waktu itu syaratnya terlalu berat bagi UKM karena produknya harus banyak yang disimpan gitu ya, nggak bisa sedikit, atau sewanya harus luas sekian. Nah, makanya saya sangat senang pada waktu beberapa minggu yang lalu Mas Riki cerita bahwa Tokopedia sama Shopee itu sudah punya fasilitas fulfillment, dan menurut saya syaratnya itu sangat ringan ya, syaratnya sangat ringan dan biayanya menurut saya relatif sangat ya lumayan murah lah. Tadi saya menanggapi Mas Heru ya, Mas Heru, apa kabar Mas Heru ya? Mas Heru tadi mengatakan kalau jualan snack apa bisa fulfillment. Kalau menurut saya bisa. Hitungannya gimana? Misalkan Mas Heru belum punya reseller di Palembang ya. Misalkan Palembang ada ya Mas Riki ya. Nah, kalau misalkan nggak punya reseller di Palembang, anggap aja misalkan diskon untuk reseller, misalkan saya nggak tahu berapa Mas Heru kasih. Harga produknya misalkan 15.000. Selama ini diskon untuk reseller katakanlah 20%. Itu kan nilainya sudah 3.000. Itu sudah bisa dipakai untuk mengganti biaya fulfillment. 3.000 ya, 20% kali 3.000. Belum lagi ongkos kirim kalau misalkan ada orang Palembang beli dari orang Palembang itu beli dari mana? Dari Malang. Kirim ke Palembang ongkos kirimnya berapa gitu. Kalau per biji ya, tetapi kalau dengan fulfillment dia seolah-olah kan belinya dari Palembang. Jadi ongkos kirimnya murah, customer-nya yang seneng gitu. Dia akan beli produknya Mas Heru. Jadi kalau menurut saya sih produk-produk snack itu masih sangat layak juga untuk pakai fulfillment. Tapi ya itu tadi saya pertanyaan Mas Bagus tadi, saya juga berpesan kalau sudah kota tersebut sudah ada reseller yang bisa kita percaya, ya janganlah kita buka fulfillment di situ. Itu kan berarti membunuh sahabat kita. Jangan teman-teman, saya anjurkan jangan, karena kita harus tetap tahu sejarah. Meskipun ini Mas Riki punya ilmu baru yang mungkin lebih murah ya, cuannya lebih banyak gitu misalkan. Tetapi kalau reseller itu memang sudah setia pada kita ya jangan buka di kota tersebut. Itu nanti bisa membunuh reseller tersebut. Kecuali kalau omset di kota tersebut besar banget ya. Ya misalkan Jakarta itu kan besar sekali ya, nggak akan mungkin satu reseller bisa memenuhi, dan Jakarta itu kan luas sekali. Nah itu boleh menurut saya. Misalkan Tokopedia di Jakarta Timur, resellernya di Jakarta Barat ya nggak apa-apa. Misalkan kita coba buka. Jadi itu teman-teman, jadi dengan adanya fulfillment di Tokopedia maupun di Shopee ini, saya berharap teman-teman semua peserta ini bisa betul-betul mempelajari seperti Mas Riki ini dan bisa mempraktekkan. Yang penting mempraktekkan, jangan ragu-ragu, dicoba aja. Termasuk tadi yang terakhir saya juga baru tahu yang brandingnya tadi Mas Riki. Ternyata bisa di-connect ya antara media sosial kita dengan mereka ya. Nah, itu luar biasa sekali. Itu luar biasa sekali, yang ilmu baru lagi bagi saya juga itu. Nah, saya kira itu Mas Wahyu. Sekali lagi terima kasih Mas Riki, dan bagi teman-teman seperti tadi Mas Bagus sampaikan tadi, jangan lupa ya ikut ke Indonesia Food Expo hari Kamis sampai Minggu. Nah, ini ada 24 produk, 24 UKM BBB Indonesia yang join di situ. Saya berharap teman-teman bisa datang untuk memeriahkannya. Saya kira itu Mas Wahyu. Terima kasih, mungkin kita foto bersama ya. Siap, ya Pak Budi. Lebih baik kita foto biar teman-teman punya kenangan lah di acara malam ini yang banyak sekali insight-insight ya Pak ya. Oke, monggo teman-teman bisa diaktifkan kameranya, visualnya, ya. Kita lakukan foto bersama sebagai inilah pemeriah acara malam ini. Oke, monggo kita
Ayo, Hitung ayo. sampai 5 ya. Nanti diaktifkan semuanya. 1. Ayo diaktifkan semuanya. Ayo, Bang J udah kelihatan ini, muncul ini. Bang J Ayo, mana yang Bang teman-teman J? yang lain ayo. Monggo. Wah, itu Bang J ya. Ayo. Oke ya. Siap-siap ya. 2 ya. Masih banyak yang belum aktifkan ini. Ayo yang dari Blitar. Yang dari Kalimantan ayo, monggo diaktifkan. Ada itu Yoris Pak. katanya videonya nggak bisa dibuka ini Yoris. 3, ayo. Yang dari Tuban ayo, itu banyak yang dari Tuban belum aktifkan ayo. Borong sudah, borong. Dari Bekasi, ayo. Nah, Abah Aryo belum ini. Ya, tadi acara juga mulai ramai tadi. Ayo. 4, ayo. Mas 1 lagi, ayo. Diaktifkan semuanya, ya. Ayo diaktifkan semua, ayo. 5, oke, Pak Budi. Siap-siap ya, Budi. senyum. Ya, action yuk. Senyum semua. Ada kamera Pak ya? Ya, saya pakai foto aja. 1, 2, 3. Bentar ya, Oke. ada 2 Kayaknya, layar. Pak. Layar kedua. Bentar. Ayo. Senyum semua. 1, 2, 3. Oke, Mas Wahyu sudah. Oke, pakai gaya ini Pak, tangannya Pak. Ya, ini gaya BBB, khas BBB ya Pak. Lagi Pak. Oke, diulangi lagi yang Ya. Siap? 1, 2, 3. Satu lagi ya, satu layar yang kedua yang saya tadi. 1, 2, 3. Oke, sudah Mas Wahyu. Oke, ya, makasih Pak Budi untuk sesi fotonya. Wah, luar biasa ya teman-teman ya. Acara malam ini bukan hanya pesertanya yang juga banyak, ilmunya juga banyak, hal yang baru mungkin yang juga baru tahu, atau mungkin bahkan ada yang lebih mengetahui lebih awal atau yang terlibat di sana. Saya juga nggak tahu ya, karena acara malam ini bukan hanya di-share di grup BBB aja, kita share juga ke grup-grup yang lain. Mungkin ada di sini peserta yang terlibat dalam artian sebagai karyawannya fulfillment, saya juga nggak tahu. Intinya kita bagikan ilmu malam ini sharing dari pengalamannya Mas Riki yang luar biasa. Mas Riki, makasih Mas Riki ya. Makasih Mas. Ya, semoga orderannya makin rame ya, makin cuannya makin bertambah, cabangnya makin banyak. Syukur-syukur bisa buka cabang di luar negeri, Mas Riki. Harapan kita. Jadi UKM kita ini, UKM kita bisa go global sesuai cita-cita dari BBB ya. Oke, makasih Mas Riki, makasih teman-teman semuanya yang malam ini disempatkan keras. Demikian rekaman presentasi saya. Kalau ada pertanyaan, silakan isi komen di bawah ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Bagi pemirsa yang baru pertama kali bergabung dengan channel ini, silahkan melihat berbagai video pembelajaran lainnya. Tolong informasikan keberadaan channel ini kepada para UKM lainnya, kepada para pebisnis pemula, agar semakin banyak yang bisa belajar pada channel Berbagi Ilmu ini. Salam BBB, berbagi bersama berkembang.